beliau bisa kita ambil manfaatnya insya Allah ya. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara membangun keluarga dalam meningkatkan ibadah kepada Allah? Nah, ini pertanyaan menarik. Syukran jazakallah. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khair. Pertama harus ada ilmu. Ya, di ibadah ini kalau nggak ada ilmunya memang masalah. Ya. Pertama keluarga kita ini harus punya ilmu. Makanya menuntut ilmu itu penting. Ibadah tidak akan berjalan dengan baik kalau ilmunya nggak ada. Yang kedua, imannya harus dikuatkan terus. Sebab ilmu boleh jadi punya, imannya nggak kuat, nggak terlaksana juga. Berapa banyak orang yang tahu sholat itu wajib, tapi nggak sholat karena imannya yang lemah. Makanya proses menguatkan iman ini harus dibangun. Yaitu pentingnya harus ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ada saling nasihat menasihati. Ya. Yang ketiga, harus ada qudwah. Di rumah itu harus ada qudwah. Jadi jangan sampai nggak ada contoh yang baik. Nah, siapa yang memberikan qudwah sesuai dengan posisinya sebagai imam, maka qudwah itu harus datang dari suami atau dari ayah. Kemudian dari ibu. Ya, harus datang dari atas. Ya, kalau ingin menciptakan ya suasana ibadah di rumah, maka harus ada keteladanan. Ada contoh. Dan saya kira bahasa yang efektif di rumah itu sebenarnya bahasa contoh. Bahasa ya bukan bahasa lisan, tapi bahasa anggota badan kita. Itulah contoh. Jadi ini kan jarak pendek ya, komunikasi di rumah tangga itu pendek. Ya, ini gampang tersulut sumbunya itu karena pendek itu. Maka kalau banyak bicara itu biasanya banyak masalah. Nah, yang efektif itu dengan bahasa contoh. Nah, misalnya kalau ingin anak kita rajin sholat, maka sebagai orang tua harus memberikan contoh. Akan sulit kalau kita berharap anak kita rajin sholat, sementara orang tua nggak rajin. Ya, anak kita sekarang itu pintar berdebat, argumentasinya kuat. Kalau kita nggak tutup perlu celah itu, maka akan dijadikan alasan. Ya ngapain rajin sholat? Ya bapak juga nggak sholat kan begitu. Jadi keteladanan ini penting di rumah tangga itu. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau ribut suami istri itu nggak boleh di depan anak, nggak boleh disaksikan oleh anak. Karena itu contoh yang nggak baik. Ya, sampai begitu. Bagaimana pengaruh orang tua kepada anak itu kuat sekali. Makanya ketika keteladanannya ini bagus, ya akan memudahkan anak itu untuk Mudah-mudahan masih terhubung. Masya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ini memang benar-benar ada kendala di sinyal ya. Jadi barangkali bisa dimaklum ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya dimaklum karena kondisi yang kurang stabil begitu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, juga mengingat waktu yang semakin larut dan sudah barang tentu, ini insya Allah akhir dari kajian malam hari ini, dan insya Allah
pertanyaan tadi akan dijelaskan ulang oleh Ustadz. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa lebih maksimal lagi, insya Allah cuacanya, kondisinya, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, insya Allah. Ya Ustaz, ini bisa masuk lagi nih Ustaz. Iya Pak Kiai. Ya, sepertinya ini gunakan wifi di tempat ini karena hujan, ya kadang putus, kadang ini. Jadi yang keempat tadi itu ya harus ada dihidupkan saling menasihati. Nggak aib anak nasihatin ayah itu nggak aib. Anak menasihatin orang tua itu nggak aib, justru harus ditumbuhkan. Ya, jadi saling mengingatkan di situ, bukan dari satu arah. Jadi yang mengingatkan itu bukan nggak mesti orang tua terus, boleh juga anak, karena itu harus saling, ya, saling mengingatkan. Demikian dialog saya dengan Bapak Ustadz, saling bertanya tentang bagaimana cara meningkatkan keluarga dalam beribadah kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tonton, jangan lupa subscribe bagi yang belum pernah subscribe. Bagi yang sudah, silakan klik.